Selamat pagi sobat, rekan-rekan dimanapun berada, mudah-mudahan sehat-sehat semua ya sobat. Baik, langsung saja sobat, kita lanjut part 2 ya sobat, untuk servis, bersihin sama upgrade untuk dua mesin bor ini ya sobat ya. Dua mesin bor, kebetulan kami adanya ini ya sobat ya. Durasi ya sobat ya, jadi memorinya full, durasi kita bagi ke part kedua ya sobat ya untuk ini. Oke sobat, kita sudah bongkar sobat, ini ada perbedaan ya sobat, walaupun serinya sama, cuman tahunnya agak lama sama agak baru ya sobat. Jadi kalau sobat perhatikan, ini agak berbeda di depannya sobat ya. Kalau yang dulu belum ada laharnya, yang terbaru dikasih lahar ya. Nah ini dudukan ininya juga akan berbeda sobat. Dudukan untuk ininya bentuknya juga akan berbeda dengan ini. Jadi walaupun serinya sama sobat, cuma tahunnya berbeda. Yang ini agak lama, ini agak terbaru ya, walaupun baru-baru yang udah cukup lama juga sebenarnya. Cuman yang ini udah lama, yang paling lama ini. Ini udah berapa ya? Ya mungkin hampir 10 tahun ya, masih oke ya. 10 tahun ini kami masih gunakan. Kurang lebih 10 tahun, dan ini perbedaannya di sini sobat. Jadi ininya juga tutupnya berbeda. Kemudian ini sobat, apa namanya? Saklarnya juga berbeda sobat. Saklarnya kami kan bermaksud ininya ditukar ya sobatnya, tinggal ini kan bagian atasnya sebelah sini itu, yang atasnya ini patah sobat. Nah ini patahnya karena ketika kita putaran ke kanan atau putaran ke kiri, ketika mau cepat-cepat gitu ya sobat, ketika semuanya pakai baut roofing gitu ya, baut yang roofing yang ukuran 8 itu, kita sudah masuk ke posisi, ketika kita mau keluarin kan kita harus balikan ini, putarannya dibalikan ya sobat, ke kanan untuk mengencangkan, ke kiri untuk mengendorkan. Nah itu waktu itu karena terburu-buru sobat, karena udah hampir sore gitu ya, kami cepat-cepat kesininya sobat. Nah, ini langsung cetak ketika ininya belum berhenti sobat. Jadi ada baiknya ketika pergantian putaran ke kanan maupun ke kiri itu, ada baiknya benar-benar sudah berhenti, baru nanti ditekan ya sobat kanan kirinya. Karena ketika itu ini belum selesai, dari putaran ke kanan belum selesai, kita sudah mau ke putaran ke kiri, kita agak paksakan dikit sobat, akhirnya patah di dalam sini sobat. Kami juga terasa ketika menggunakan, waduh patah nih. Nah ini bentuknya dalamnya seperti ini ya sobat ya. Ini kami sudah gunakan dari yang baru ini. Atasnya masuk ke sini, ininya yang bawahnya masih yang lama, kemudian yang sini ininya atasnya masih yang lama, tapi bawahnya menggunakan yang baru. Nah ini bawahnya ini sobat. Nah ini kita coba kita buka ya sobat ya. Bentuknya, mekanismenya sederhana juga sobat, cuman karena beliau ada tekanan untuk ke kanan ke kiri ya, mudah-mudahan dikasih lem G dapat ya sobatnya, bisa kuat gitu ya, mudah-mudahan ya. Nah ini mekanismenya gini sobat. Nah seperti ini, hati-hati ya sobat ya. Ini ada ada per kecil ini sobat, per kecil ini posisi ininya. Nah, ininya patah sobat, terlihat ya sobat ya, ininya patah nih, tuh kelihatan ya sobat patahnya tuh. Nah ini karena tipis kategori tipis gitu ya sobat, maksudnya karena ruangnya sempit ya, terbatas ya, ya tipis karena ruangnya terbatas, memang didesain terbatas. Nah ini kelihatannya kalau dikasih lem G ya kemungkinan akan patah juga ya sobat ya, patah lagi gitu ya, karena kan mekanisme untuk dorong ini sobat, untuk mengganti kanan kiri. Ya udah, itu patahnya di sini sobat, yang kecil sekali nih. Jadi agak kesulitan juga nih sobat. Ya minimal kuningan dan spare part yang ini masih bisa digunakan lah sobat, kalau semuanya ada kendala-kendala gitu ya. Ya kita coba, mudah-mudahan bisa lah kalau dikasih lem G. Nah itu sobat, yang ini ya bagian atas. Nah yang bagian sini, bagian bawah ini, wah ini agak sulit sobat. Jadi ketika kami membuka tadi, kami buka gitu ya, ya kan nggak masuk ke shoot, nggak ke shoot, karena memang ini juga ya sobat, kami juga berusaha cepat ya memperbaiki ini. Jadi ya sudah, kita buka dulu. Nah ternyata di dalamnya ini sobat,
kemungkinan beliau ketika dipejet hidup terus karena nggak balik sobat untuk sensornya dengan pernya ini ya, kemungkinan ya, karena ketika kami buka pernya posisi tidak di posisi gitu sobat. Jadi ini mekanismenya agak rumit juga sobat, karena ada per. Nah, kalau ada per ini gampang sulit sobat untuk masukkan lagi gitu ya, karena pernya juga kecil, ada yang kecil nih sobat, pernya ada yang kecil, ini pernya gede, terus ini ada kayak semacam sistem konektornya ya, pelatuk ya, kayak semacam konektor naik turunnya. Nah ini masuk ke sini sobat, di dalam sini. Kalau dilihat dari posisinya masih oke sobat, tidak ada yang terbakar ya, sirkuitnya ini tidak ada yang gosong ya, tidak ada yang istilahnya hitam-hitam, itu tidak ada. Jadi kemungkinan masih baik ya sobat ya, cuman karena agak sulitnya ini sobat untuk merangkainya, karena ada pernya ini loh sobat untuk maju mundurnya, terus ada sistem kayak semacam besi kuningan untuk naik turun pelatuknya, ini nanti ada dikasih per ini kecil lah, itu butuh mudah, gampang-gampang susah sobat, gampang-gampang susah untuk merangkai saklar ini yang bisa maju mundur karena ada pernya ini ya sobat. Waduh, maaf sobat, itu gampang-gampang susah ya sobat ya. Ya seperti ini, dalamnya seperti ini sobat. Nah itu kan tadi posisinya ini ya sobat, bautnya kan hanya dua sobat, di sini sama sini. Nah ini yang kabel hitamnya langsung koneksi ke kabel yang menuju ke dinamo kelihatannya sobat ya, menuju ke lilitan kumparan. Nah kita menggunakan yang baru ini sobat, itu agak berbeda di sininya sobat. Ini kan kalau yang sini kan bisa ya, yang hitam masuk ke sini, masuk ke masuk ke lubang ini sobat ya. Terus kemudian yang dari kabel hitam kabel biru satu dari yang sini, ini jangan kebalik-balik ya sobat, benar-benar difoto dulu ya, cara mudahnya ya supaya nggak lupa. Nanti ketika lupa tinggal lihat fotonya tadi, alurnya jalur kabelnya lewat yang sebelah mana itu sobat. Disesuaikan aslinya, posisi aslinya supaya nggak tertukar sobat, takutnya konslet sobat, amit-amit ya, takutnya konslet. Nah ini ketika kabel hitam ini masuk ke sini, ini biru masuk ke sini, yang dari dinamo satu disamakan lah dengan yang ini, itu nggak nyala sobat, maksudnya saklarnya nggak lancar gitu ya, hidup kadang-kadang nggak gitu ya, maksudnya nggak bisa hidup malah gitu ya. Jadi akhirnya kami balikan lagi posisi ke semula sobat. Jadi waktu yang ini kan hitam langsung menuju ke kabel biru ini, terus kabel yang tadi itu yang satunya masuk ke sini, masuk ke ini ya sobat ya, satu ya tadi ya masuk ke sini antara dua ini ya sobat ya. Terus yang biru ini masuk ke sini. Nah ini salah satunya yang di sini ya sobat. Nah, sini ya, dua ini ya. Nah itu akhirnya kami yang biru kami masuk ke sini, ini sama dengan sini. Ke ini yang satu masuk ke posisi ini, yang bawah ini masuk sama dua ya, ada dua sama empat, ini lubang yang sebelah sini sendiri ya sobat, yang pojok ya, bukan yang agak tengah ini, jadi yang pojok. Terus kemudian yang kabel satu ini langsung ke biru. Lah ini juga dipersiapkan sobat untuk skunnya ya sobat ya, skunnya menggunakan yang kecil ini sobat, skunnya karena rentan copot juga sobat, karena kan kabelnya ini yang kabel dari lilitan kumparan dinamo ini kan agak kecil gitu ya sobat ya. Nah itu rentan copot sobat. Akhirnya kita bikin skun baru. Ini juga akhirnya daripada pakai sambungan biasa gitu ya sobat ya, kami menggunakan skun sobat, skun yang paling kecil dibikin untuk suatu saat kalau kami mau buka lagi lebih mudah lagi, harapannya begitu ya sobat ya. Kalau yang ini juga ya sobat, tadi ada satu skun yang copot sobat. Nah skunnya ini copot, kita gunakan baru sobat. Nah untuk itu, terus kemudian diperhatikan nih ya sobat, jalurnya ya, jangan sampai kabel ini tertekan ke sini atau kejepit gitu, jangan ya sobat. Dicarikan jalur agar benar-benar tidak terjepit, terus posisinya juga aman gitu ya sobat ya, supaya nggak cemet lah, nggak rusak gitu ya, amit-amit sobat, nggak minta. Nah ini sobat, terus kemudian bagian atas ini sobat, ini kan
ada kadang-kadang patah gitu ya sobat, karena kecil memang ya, ada empat dudukan kecil ya. Nah ini kalau semuanya ketinggalan, yang lama itu patah gitu ya sobat, kemudian kita menggunakan yang baru kan, patahan ini kan akhirnya harus nongol lagi ya sobat, ini seperti ini sobat ya. Jadi ada tonjolan 4 ya sobat, penguncinya, terus kemudian di sini ada 4 juga sobat. Nah ketika kita semuanya hanya mengganti bagian atas gitu ya sobat, ini kan ketinggalan sobat, ada yang copot gitu di dalam, itu tinggal diambil dengan peniti ya sobat. Penitinya cari yang agak kuat sobat, agak yang stainless ya, yang agak kuat. Kita ambil sobat untuk sisa di ininya, telaten sabar sobat. Nah ini sobat, kena ya sobat ya, mudah-mudahan terlihat sobat, kecil sekali nih. Nah ini sobat, nah ini supaya bisa dipasang untuk yang baru yang sini ya sobat ya, yang saklar bagian bawah ya. Ini ada satu lagi sobat yang pojok ini, ada satu lagi, kita coba ya, kita ambil juga. Ambil kena sobat. Nah kena sobat, tinggal sedikit aja di bawahnya. Oke sobat, udah ya, agak bersih ya. Oke, terus kemudian kalau semuanya posisi lama patah gitu ya sobat, ada 2 yang patah, biasanya 2 patah, semuanya atau enggak kencang gitu ya sobat, seperti ini semuanya agak logro gitu ya, karena mungkin berbeda tipe ya, karena agak berbeda sobat. Sobat lihat ya hampir sama, tapi mungkin sebentar. Sama sobat, mungkin kalau berbeda agak dikit beda aja sobat. Nah ini posisinya gini sobat, semuanya agak logro gitu ya sobat, mau agak kencang tinggal dikasih double tip sobat, dikasih double tip sedikit gitu ya. Ya harus dipertimbangkan juga di kemudian hari kalau semuanya mau dicopot lagi, mudah gitu ya sobat, jangan sampai terlalu banyak, takutnya nggak bisa dibuka lagi di kemudian hari gitu ya, agak sulit kalau dibuka gitu ya. Ini sedikit aja, dikasih sedikit untuk mengencangkan sedikit aja. Nah itu sobat, kami gunakan double tip ya. Oke, masukkan, tekan dikit pelan-pelan. Oke. Oke, terus ini sobat, seumpama mau mencopot ini sobat, skun yang kecil-kecil ini, terutama yang bagian atas ini ya sobat, yang 4 ini, itu kan ada biru 1, ini birunya juga di bagian atas sendiri sini ya sobat. Ini yang biru hanya 1 di bagian ini, posisi saklarnya seperti ini ya, bukannya tonjolan ini, tonjolan di dalam. Nah, biru ini posisi di kanan sebelah atas, sebelah belakang ya sobat ya. Ini kalau yang biru, yang lain ini yang abu-abu dari sini, abu-abu satunya dari abu-abu, ini biru ke sana, terus yang 2 ini abu-abu tapi dari atas sama yang bawah. Itu jangan tertukar ya sobat, disesuaikan dengan aslinya ya, kembalikan sesuai aslinya. Oke, yang ini juga posisi ke sini. Oke, terus kita cari jalur supaya enggak ini ya sobat, supaya enggak kejepit, enggak penyet gitu ya untuk kabelnya itu ya sobat.
Oh ya, untuk bukanya sobat, untuk bukanya ini kalau posisi hanya ditarik sobat, copot sobat, patah amit-amit ya, patah ya sobat, hati-hati. Jadi di dalam itu ada kayak semacam kuningan sobat. Nah kuningan ini harus dipejet sobat dengan obeng hitam ini sobat. Obeng ini cukup berguna banyak ya sobat ya, walaupun obeng udah lama ya, model lama, yang posisinya kecil sobat, yang bisa masuk ke dalam lubang ini kemudian ditekan, nah mudah sobat. Jadi ini di sini ada penguncinya sobat, ada kayak pennya kuningan, besi plat kuningan naik turun untuk menjepit sobat. Nah ini posisi ini, masukkan, udah jepit. Ketika ditarik biasa agak sulit sobat, nah tuh kencang sobat. Tapi kalau posisi dipakai obeng hitam kecil ini, terus ditekan untuk ini ada kayak semacam plat kuningan gitu ya, di sini besi ini penjepitnya ditekan, nah copotnya mudah sobat. Tapi kalau enggak ditekan, waduh sulit sobat, takutnya malah bahaya ininya, biasanya copot kuningan skunnya copot atau kabelnya patah sobat, rusak kalau semuanya ditarik langsung karena di dalamnya ada penguncinya itu sobat. Oke, kemudian kita coba untuk kita rakit ya sobat ya, mudah-mudahan berhasil sobat. Nah ini kan posisi mepet ya sobat ya, yang di sini kan posisi mepet sobat. Ini dirapikan ke dalam sobat ya, takutnya nyetrum gitu ya sobat, amit-amit takutnya kalau semuanya ini ada satu serabut atau 3 serabut keluar ke sini, terus nanti dipegang sama tangan, wah amit-amit takutnya nyetrum ya sobat. Harus dipastikan supaya tidak ada yang menjulur keluar ya, benar-benar di dalam semua. Oke, terus ini dimasukkan ke sini bisa, untuk yang ini diposisikan di sini. Oke, terus kita coba multitasker sobat, tapi karena dia sistem saklar ya sobat, kita hanya melihat untuk posisi kabelnya tidak putus di jalan ya sobat. Ini juga udah dipasang sobat. Sebentar sobat. Ini jalurnya 2 kabel ya sobat ya, kutub positif negatif ya, tidak ada ground, kabel kuning strip hijaunya nggak ada ya sobat. Nah ini juga posisi seperti ini sobat, masuk ya. Oke, sekitar 4,5 cm atau sampai 5 cm nanti dikupas separohnya, kemudian masuk ke sini ya sobat untuk kabelnya, terus dipilin, diputar supaya kuat kencang, terus kemudian dikasih ini penutup. Nah ini penutupnya juga kami buat ya sobat, karena yang lama copot atau hilang nggak tahu, ini kami bikin dengan plastik bodi motor ya, yang bekas gitu, tebing-tebing yang agak tebal kami bentuk sesuai dengan posisinya, akhirnya bisa dapat untuk menggantikan ya sobat. Karena untuk di jepit ini penting ya sobat, jepitan kabel ini penting supaya kabel yang di atas ini tidak tertarik gitu, tidak mudah tertarik sobat. Jadi ada baiknya digunakan ini. Terus kemudian ini posisi ini dengan posisi ini masuk sini. Terukur ya sobat untuk mengencangkannya ya, karena dudukannya kan rumah bautnya rumah dratnya kan dari plastik gitu ya, dari PVC gitu ya sobat, takutnya amit-amit dol, aus, rusak, pecah gitu ya sobat. Jadi kita coba dengan ini ya sobat, kita hanya kita lihat jalurnya sih. Nah berarti ini yang jalur biru ya sobat, kabel biru. Terus kabel yang hitam ini tidak bocor ya arusnya ya sobat ya. Sekarang kita ke yang hitam. Oke, yang hitam sobat, harusnya juga tidak bocor ya sobat, ke tempat yang biru nggak bocor. Oke, gitu ya sobat ya. Terus kemudian yang satunya sobat, kita ini sudah terangkai juga, ini sudah terangkai ya sobat, 3 meter ya lumayan sobat, lebih panjang dari aslinya kan 1,5 meter, malah yang model lama cuma 1 meter 20 ya kurang lebih untuk panjangnya, kita buat jadi 3 meter sobat. Ini yang satunya juga sudah sobat.
udah dipasang ya. Dalamnya kita lihat sobat. Ini jacknya kami colokannya menggunakan Broco sobat. Kebetulan kami adanya Broco ya. Platnya tebal sobat, kuningannya. Terus ini juga sama ya sobat. Yang dikupas ini sekitar 5 cm, setengahnya 2,5 dikupas ke kabel tembaganya, kemudian dipilin, diputar, masukkan ke sini sobat. Biar kuat. Terus kemudian ada penjepitnya untuk agar tidak mudah copot yang sininya, pelindungnya ya sobat ya, stoppernya lah istilahnya seperti itu. Kemudian ini lubang ini menuju lubang ke posisi bawah. Nah ini ke yang groundnya nggak kepake ya sobat ya, karena memang kabelnya hanya 2 bukan 3 kabel. Groundnya jadi nggak kepake. Kalau semuanya sobat rekan-rekan ada yang menggunakan ground, memang dari mesinnya bor juga ada groundnya ya, disesuaikan saja sobat, dicarikan kabel yang 3 kabel ya, kutub positif, kutub negatif, dan satunya ground gitu ya. Biasanya warna kuning strip hijau itu ya sobat, karet isolatornya ya, penutupnya. Oke sobat. Terus kemudian kita coba dengan ini sobat, dengan multitester ya, untuk kabelnya saja sobat, karena kan untuk rangkaian kesininya kan ada di saklar ya, harus dipecet kalau semuanya mau lihat ininya. Ini tidak bocor ya sobat, hanya di biru ya. Oke. Kemudian yang satunya, ini yang hitam. Oke, yang hitam masuk ke sini ya sobat. Oke, mantap. Kita uji coba dulu ya sobat, ini yang kita uji coba dulu. Mudah-mudahan berhasil ya sobat. Oke, ini ya sobat ya. Coba. Oke sobat, ya, putaran ke kiri mengendorkan, putaran ke kanan mengencangkan. Mantap sobat. Oke, terus kemudian yang satunya sobat, yang ini ya, kita coba juga, kita tutup. Ini kabel-kabelnya dirapikan ya sobat, jangan sampai kejepit ya posisinya, aman biar istilahnya nggak cemet gitu ya sobat. Nggak kalau cemet lama-lama biasanya patah putus di jalan sobat. Biasanya kalau cemat lama-lama itu patah putus di jalan. Oke. Dikunci ya sobat, karena ini kan gerakannya cukup kuat ya sobat, putarannya, jadi ada bagian dikasih mur 1 biar mengunci bodinya gitu ya, karena takutnya ketika berputar ini copot semua ke atas. Waduh, amit-amit sobat, malah repot. Mindo gawe ini tambah kerjaan sobat, amit-amit nggak minta. Kita coba ya sobat. Oke, putaran ke kanan mengencangkan, putaran ke kiri mengendorkan. Oke, mengendorkannya juga. Oke, sip, mantap. Oke sobat, supaya durasi tidak panjang kita rangkai dulu ya sobat, sebentar ya sobat. Oke sobat, lanjut ya sobat. Jadi ini juga kami sudah kasih Vaseline grease gitu ya sobat, gemuk gitu ya, di posisi yang ada lakernya, ada geriginya, ini kami kasih semua ya sobat, sama stem pad gitu ya, gemuk Vaseline gitu ya. Terus kemudian kita kunci sobat di pengunci stoppernya kabelnya sobat, jangan lupa ya, karena fungsinya juga cukup penting, vital sobat, agar kabel di dalam tidak tercabut gitu ya, tidak mudah tercabut, jadi ada ininya. Oke, terus kemudian kita tutup sobat. Untuk ini ya sobat, semuanya mesin bor mekanismenya kan kurang lebihnya sama ya sobat, walaupun jenis variasinya banyak, itu monggo disesuaikan dengan kebutuhan sobat rekan-rekan gitu ya. Ini posisinya biasanya di laker ini sobat, sama di laker diperhatikan kalau sudah goyang diganti. Terus kemudian di gearnya ini ya sobat, gearnya kalau sudah lancip, sudah aus atau sudah rusak, itu diganti sobat. Selama dinamo kumparan
kabel tembaganya ini masih oke sobat, tidak ada yang gosong, tidak ada yang putus di jalan, masih mesin dinamonya akan berputar ya sobat, karena menghasilkan daya listrik, menghasilkan daya magnet ya dari arus listrik yang berputar di kawat tembaga email ini. Nah ini untuk kawat tembaga ini semua jangan kena air ya sobat, jangan kena cairan penetran juga ya untuk menghilangkan karat segala macam, jangan ya sobat, pokoknya tidak boleh ya kalau yang dinamo, bagian dinamo ini jangan ya. Ya kami biasanya nggak menggunakan minyak tapi menggunakan grease sobat, kalau mesin-mesin begini agak rentang dengan cairan gitu ya, karena berdekatan dengan dinamonya, posisinya takutnya kecepetan kena cairan terus takut konslet. Nah akhirnya kita menggunakan gemuk ya sobat untuk yang part-part yang bergerak gitu ya. Nah itu kita udah kunci sobat, ini udah di posisi oke ya kita yang satunya juga sama sobat. Mantap, baru kita kunci semua ya sobat, sebentar sobat agar nggak lama sobat.